Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita masih belajar tentang garis dan sudut. Yang akan kita pelajari kali ini tentang hubungan sudut dua garis sejajar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat mengetahui hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang terpotong garis lain. Nah, ini ya, hubungan sudut dua garis sejajar. Budila punya dua garis sejajar yaitu K dan L. Kemudian terpotong oleh garis lain yaitu garis M. Terbentuk titik A dan titik B. Nah, di sini juga akan membentuk sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4. Kemudian ada sudut B1, B2, sudut B3, dan sudut B4. Nah, ke-8 sudut ini yang akan kita cari hubungannya. Ini tadi ya, garis K dan L sejajar, terpotong garis M di titik A dan B, membentuk sudut 1, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Oke, hubungan sudut-sudutnya di sini Budila sudah tuliskan beberapa hubungan sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut-sudut luar adalah sudut A1, sudut A2, B3, dan B4. Oke, kita lihat ya, sudut-sudut di luar berarti yang ini. Dia ada di luar. A1, A2, B3, dan B4. Berarti sudut-sudutnya ada di luar garis. Sekarang sudut-sudut dalam, berarti sudut yang terbentuk di dalam. Ada A3, sudut A4, kemudian sudut B1 dan sudut B2. Selanjutnya ada sudut dalam berseberangan. Oke, di sini sudut dalam berseberangan berarti berpasangan ya. Sudut A4 dan sudut B2. Oke, kita lihat sudut A4 yang ini berseberangan menyeberang garis M dengan B2. Jadi ini ya, sudut A4 berseberangan dengan B2. Kemudian sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Nah, ini namanya sudut dalam berseberangan karena berseberangan di dalam. Sekarang sudut luar berseberangan. Ada pasangan sudut A1 dan sudut B3. Sudut A1, nah ini kan sudut luar nih. Kemudian berseberangan, luar berseberangan dengan sudut B3. Oke, ini juga sudut luar. Kemudian berseberangan nih, sudut A1 terhadap sudut B3, namanya sudut luar berseberangan. Ada juga sudut A2 dengan sudut B4, itu juga namanya sudut luar berseberangan. Selanjutnya sudut dalam sepihak. Pasangannya sudut A4 dan B1. Oke. Dalam sepihak ini, sudut A4 dengan B1 berarti dia dalam satu pihak nih. Dalam sepihak. Kemudian ada sudut A3 dengan sudut B2. Ini juga namanya sudut dalam sepihak. Sekarang ada juga sudut luar sepihak. Oke. Luar sepihak berarti nih A1 dengan B4, berarti dia ada di luar ya, luar sepihak. Kemudian A2 dengan B3, nah ini juga sudut luar sepihak. Selanjutnya ada sudut sehadap A1 dan B1. Nah ini A1 dan B1 itu namanya sehadap karena hadapnya sama-sama ke atas, besarnya juga sama. Kemudian ada sudut A2 dan B2, ini juga sudut sehadap. Kemudian ada A3 dengan B3, pasangan yang lain A4 dan B4. Nah, itu sudut-sudut sehadap. Ada pula sudut bertolak belakang A1 dan A3. Oke. Nah, ini namanya bertolak belakang. A1 dan A3 itu namanya sudut bertolak belakang. Kemudian sudut A2 dan sudut A4 ini juga bertolak belakang, besarnya sama. Kemudian sudut B1 dengan B3 ini namanya juga sudut bertolak belakang, besarnya sama ya. Kemudian untuk B2
dan B4 itu juga sudut bertolak belakang. Sekarang coba contoh yang pertama. Diketahui garis K dan L sejajar. Oke, terpotong oleh garis M di titik A dan B. Tentukan besar sudut A1, A2, A3, A4, kemudian B1, B2, B3. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut B4-nya. Dari satu sudut ini kita bisa mencari ke 7 sudut yang lain. Coba kita cari. Kita perhatikan sudut A4 ini dan B4. Nah, ini ya. Ini karena sehadap, hadapnya sama berarti besarnya juga sama. Kalau B4 77 berarti A4 juga 77. Sekarang kita cari yang A2. A2 ini bertolak belakang dengan A4. Berarti kalau bertolak belakang, sudutnya juga sama seperti A4, yaitu 77. Sekarang kita lihat yang B2. Nah, ini juga sama bertolak belakang dengan B4. Berarti sudutnya juga besarnya sama, 77. Nah, sekarang kita cari A1. Nah, A1 berpelurus dengan A4. Nah, yang di bawah ini ya. Maka, karena berpelurus, maka jumlahnya itu 180. Jadi sudut A1 ketika ditambah dengan A4 itu hasilnya 180. Jadi kalau mencari A1 tinggal 180 kurangi 77 diperoleh 103. Berarti sudut A1 adalah 103 derajat. Nah, sekarang ada B1. Kita cari B1. Sehadap dengan A1, kan menghadap arah yang sama nih. Berarti besar sudutnya juga sama seperti A1. 103 derajat. Nah, yang belum apalagi? B3. Oke. B3 dengan A1. Oke, di sini kita cari hubungannya luar berseberangan. Luar berseberangan. B3 dengan A1 itu luar berseberangan. Kalau luar berseberangan itu sudutnya sama, yaitu 103 derajat. Bisa juga kalian menggunakan hubungannya dengan B1. B3 dan B1 hubungannya saling bertolak belakang. Hasilnya juga sama, 103 derajat. Jadi ada banyak cara ya untuk mencari hubungan sudut-sudutnya. Kemudian yang terakhir ada A3. A3 ini bertolak belakang dengan A1 tadi. Bertolak belakang berarti sudutnya sama, 103 derajat. Sekarang contoh kedua. Budilah punya garis merah dan biru ini sejajar, terpotong oleh garis M. Kemudian terbentuk sudut 5P dan sudut 2P plus 27. Berapakah nilai P? Nah, kita cari nih hubungannya. 5P dan 2P plus 27 ini hubungannya sehadap. Jadi besarnya sama. Karena besarnya sama berarti artinya 5P itu sama dengan 2P plus 27. Kita pindah ruas 2P ini ke ruas kiri menjadi min. 5P min 2P sama dengan 27. Diperoleh 5 kurangi 2 hasilnya 3P sama dengan 27. P sama dengan 27 bagi 3. Diperoleh P sama dengan 9. Nah, itu ya. Kalian harus paham mencari hubungan kedua sudut itu. Contoh yang ketiga, di sini Budila punya garis merah dan biru sejajar, kemudian dipotong oleh 2 garis hijau, membentuk titik A, B, C, D, E. Oke. Soalnya diketahui sudut A, B, C 30 derajat. A, B, C berarti sudutnya yang ini 30 derajat. Dan sudut C, E, D 40 derajat. C, E, D. Oke, berarti yang atas ini 40 derajat. Berapakah sudut BCE? BCE. Oke, ini ya yang ditanyakan adalah sudut BCE. Ini harus kita cari tahu hubungan-hubungannya. Kita lihat sekarang sudut CDE. Oke, sudut CDE itu dalam berseberangan dengan sudut ABC. Nah, ini ya. CD
CDE itu hubungannya dengan ABC adalah dalam berseberangan. Berarti kalau dalam berseberangan artinya sudutnya sama. Berarti sudut CDE 30 derajat. Sekarang perhatikan segitiga CDE. Segitiga yang atas ini ya, segitiga CDE. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi, sudut-sudut yang di dalam ini, di dalam segitiga, kalau dijumlahkan hasilnya 180. Nih, sudut CDE ditambah sudut CED ditambah sudut DCE. DCE hasilnya 180. Yang akan kita cari adalah sudut DCE. Kita masukkan angkanya 30 ditambah CED tadi 40 ditambah DCE sama dengan 180. Diperoleh 70 ditambah sudut DCE sama dengan 180. Sudut DCE sama dengan 180 kurangi 70. Diperoleh sudut DCE sama dengan 110. Nah, ini kita peroleh sudut DCE 110 derajat. Sekarang kita akan cari sudut BCE. Sudut BCE berpelurus dengan DCE. Nah, ini ya, DCE dan BCE ini membentuk garis lurus. Kalau membentuk garis lurus berarti jumlahnya 180 derajat. Sudut BCE ditambah sudut DCE sama dengan 180. Kita masukkan nilainya. Sudut BCE yang akan kita cari ditambah 110 sama dengan 180. Sudut BCE sama dengan 180 kurangi 110. Sudut BCE diperoleh 70. Nah, ini ya, sudah kita peroleh sudutnya. Sudut BCE sama dengan 70 derajat. Nah, itu dia video pembelajaran dari Budila kali ini. Terima kasih sudah belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.